Ya, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan mengenal lebih jauh tentang fitur-fitur dari Insight Zilla. Insight Zilla digunakan untuk kita meriset audiens sebagai targeting di iklan Facebook kita. Insight Zilla erat kaitannya dengan fitur dari Facebook yaitu bernama Audience Insight, di mana Audience Insight diberikan oleh Facebook untuk meriset audiens yang ada di Facebook. Jadi Facebook mempunyai data-data audiens di Audience Insight, dan Insight Zilla inilah yang akan membantu meringkas, mempercepat, dan membuat data lebih mudah untuk digunakan. Ya, kita lihat fitur dari Insight Zilla. Ketika kita ingin memulai riset dengan memasukkan interest di Audience Insight, ya, ketika kita menggunakan Insight Zilla, maka interest itu tampil dengan kategori yang full, artinya kelihatan semua di situ, tulisan interestnya lengkap dengan kategori yang mudah dibaca. Adapun ketika tidak menggunakan Insight Zilla, maka akan terpotong, ya. Itu keunggulan yang pertama. Nah, kemudian ketika kita akan memulai riset dengan kita mengetikkan interest, dalam contoh ini adalah misalkan veteran, ya. Veteran adalah ibaratnya itu adalah militer, ya, di Amerika Serikat, yaitu. Nah, coba lihat kita di Audience Insight. Ketika kita mengetikkan interest itu, kemudian menuju ke tab page like, di situ akan muncul fanpage yang terkait dengan interest tersebut. Nah, ketika kita riset di Audience Insight itu, kita mulai dari interest yang broad atau global, kemudian nanti muncul fanpage yang lebih detail, dan itu kita akan pakai sebagai targeting di Ads Manager saat kita akan membuat iklan Facebook. Oleh karena itu, sebanyak mungkin kita akan menemukan fanpage yang masuk ke dalam interest. Akan tetapi tidak semua fanpage itu masuk ke dalam interest. Artinya ketika masuk ke dalam interest itu dapat digunakan sebagai targeting iklan. Ketika tidak masuk menjadi interest, maka tidak bisa digunakan untuk targeting iklan. Makanya kita akan mencoba memasukkan satu-satu fanpage yang ada di sebelah kanan itu, list-list itu yang beberapa itu kita masukkan ke sebelah kiri. Ketika di situ muncul, artinya itu dapat digunakan sebagai penargetan di iklan Facebook kita. Nah, masalahnya di sini kita tidak tahu mana-mana saja di daftar fanpage itu yang masuk ke dalam interest. Nah, ketika kita mulai riset menggunakan Insight Zilla, Insight Zilla di sini akan otomatis menandai fanpage yang dapat digunakan sebagai targeting iklan atau masuk ke dalam interest itu dengan icon API, ya. Icon API di situ menunjukkan fanpage di situ masuk dalam kategori interest atau dapat ditargetkan sebagai targeting iklan untuk iklan Facebook kita. Nah, keunggulan berikutnya yaitu selain tadi kita harus mengetik satu-satu ketika tanpa Insight Zilla, mengetik ke kolom itu apakah dia masuk interest atau enggak, kalian cukup mengeklik icon logo API itu, ya. Dengan mengklik icon logo API itu artinya teman-teman sama saja ngeklik copy, tinggal teman-teman ngeklik paste di kolom untuk menaruh interest tersebut. Nah, jadi di sini akan sangat-sangat menghemat waktu, mulai dari yang pertama yaitu menemukan fanpage yang mana yang masuk interest itu lebih cepat, kemudian dengan klik icon API yang mana sama saja kita mengcopy, itu juga akan lebih mempercepat proses riset kita. Nah, itu dia. Ya, selanjutnya selain riset secara manual dengan menggunakan Insight Zilla, Insight Zilla juga support dengan yang lebih cepat, ya. Artinya kita mencari interest misalkan veteran di Insight Zilla, kemudian akan kita temukan banyak sekali interest yang related dengan keyword itu. Kita juga bisa sesuaikan dengan negaranya, negara yang ada interest itu yang kita target marketnya. Kemudian kita akan mencari yang related atau yang similar dengan interest tersebut. Contohnya misalkan
tadi ya, United States Department Veteran. Nah, itu nanti muncul fanpage yang related dengan interest tersebut. Kita juga bisa urutkan berdasarkan affinity ya. Affinity itu artinya adalah tingkat kemiripannya, kemudian disortir juga berdasarkan interestnya. Artinya kita hanya mengambil interest yang yes, artinya bisa ditarget di Ads Manager atau penerbitan saat kita beriklan di Facebook. Nah, ini kita juga bisa pilih dalam satu halaman akan kita tampilkan berapa interestnya. Nah, kemudian kita bisa pilih beberapa ya dengan checklist itu, ataupun salah satu, ataupun semuanya, select all. Dan kemudian kita bisa simpan yang mana interest tersebut kapan kali kita mau bisa pakai, datanya masih tersimpan. Jadi kita tidak perlu reset dari awal ya. Jadi kita bisa meng-save data interestnya. Nah, setelah di save, kita bisa menggunakan data tersebut ya. Nah, ini contohnya salah satu fanpage yang tadi kita buka misalkan. Nah, ini dia. Nah, kita juga perlu cek satu persatu bagaimana relevan atau tidak ya, relevan atau tidak dengan target market kita. Mulai dari orang-orang yang komen, mulai dari isi konten-kontennya, kita juga sebenarnya harus cek satu persatu ya. Jangan semuanya asal copy kemudian semua dijadikan target. Nah, ini data-data yang tadi kita simpan, kita bisa buka di halaman related, karena tadi merupakan related page. Kita bisa buka di sini, ada banyak related page yang menjadi interest tadi udah kita simpan ya. Kita bisa tampilkan pilihannya. Nah, sangat-sangat bermanfaat karena data ini kita bisa simpan dan pergunakan sewaktu-waktu. Ya, data-data yang sudah kita pilih semua, kita checklist. Sekali lagi, kita bisa targetkan beberapa interest setelah kita analisa, ataupun kita bisa pilih semuanya ya. Select all, pilih semuanya, copy data semua itu, dan kita masukkan ke dalam targeting iklan saat kita akan membuat iklan Facebook. Jadi waktu kita membuat iklan Facebook, page-page itulah yang menjadi target audience ya, target audience. Artinya dari beberapa fanpage tadi kan memiliki jumlah fans, jumlah likers ya yang mengikuti fanpage tersebut. Nah, dan itulah adalah orang-orang yang akan menjadi target market kita. Nanti kita tinggal sesuaikan dari sisi umurnya ya, dari sisi gendernya yang relevan dengan target market kita itu lebih condong kemana. Nah, selain kita juga bisa mengcopy dari halaman Insights tadi, kita juga bisa mengcopy dari data yang sudah tersave ya. Bisa kita checklist all, kemudian copy ya, sama aja. Jadi itu kita ketika kita pergunakan sewaktu-waktu dan bisa paste di kolom pengisian interest saat kita membuat iklan Facebook. Nah, selain itu Insights juga support dengan fitur yang ada di luar audience insight, yaitu ketika misalkan kita sedang browsing di suatu fanpage, kita menemukan ada fanpage yang relatif dengan target market kita bisa klik kanan, kemudian kita analyze page, apakah fanpage tersebut masuk ke dalam interest atau tidak. Dan langkahnya juga sama, kita juga bisa gali fanpage yang relatif dengan fanpage tersebut. Seperti itu, fanpage yang relatif dengan fanpage tersebut. Lagi kita juga bisa urutkan berdasarkan tingkat similarity atau tingkat kemiripan ya, fanpage yang paling mirip dengan fanpage tersebut dengan kita sortir affinity-nya ya. Kemudian kita juga bisa lihat berdasarkan interest-nya. Nah, fitur yang selanjutnya adalah White Insight, adalah untuk menggali ide-ide targeting interest dari luar audience insight, yaitu kita bisa menggali
ide-ide interest dari Wikipedia ya, kemudian dari movie, judul-judul film, kemudian dari books ya, judul-judul buku, kemudian dari website, dari nama-nama website, yang mana keempat kategori ini biasanya juga masuk ke dalam interest. Artinya di sini kita tidak perlu membuka Wikipedia untuk meng-search atau mencari keyword-keyword yang relevan dengan target market kita ya. Di Insight Sila juga support dengan pencarian ya di Wikipedia, kemudian mencari istilah-istilah yang related ya, kemudian nanti kita analyze interest ya, artinya dari istilah-istilah di Wikipedia misalkan tadi yang kita checklist ya, apakah ada yang nyangkut di interestnya atau relatif dengan sebuah interest yang mendekati itu ya. Dan lagi prosesnya setelah itu kita juga bisa menemukan fanpage yang related ya dengan itu, dengan fitur get related ya. Nah itu ya, movie juga ada banyak judul-judul film yang terkait dengan itu. Misalkan nanti kita pilih yang related, kemudian kita analisis interestnya, apakah ada yang nyangkut ataupun ada yang mendekati. Kemudian books juga judul-judul buku ya. Kemudian site, website, kita ketikkan URL-nya di situ dan prosesnya juga sama. Nanti kita analysis interestnya. Ya, itulah tadi fitur-fitur dari Insight Sila. Sangat banyak fitur-fitur yang kita bisa manfaatkan. Dan sekarang Insight Sila telah digunakan oleh lebih dari 3.000 Facebook advertiser di Indonesia dan negara-negara lainnya. Bagi kamu yang belum menggunakan Insight Sila, segera dapatkan Insight Sila dan manfaatkan fitur-fitur untuk mendukung riset audiens di Facebook advertising. Terima kasih.